Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan ilmu hadis, yaitu tentang takhrij hadis. Materi ini merupakan materi yang disampaikan pada kelas 10 semester 2 Madrasah Aliyah. Bersama saya, Muhammad Kahfi Al-Banna. Akan saya jelaskan sedikit apa itu takhrij hadis. Takhrij hadis adalah usaha menelusuri suatu hadis yang kita dapat kepada sumber aslinya. Kalau kita menelusuri suatu hadis dan tidak tahu sumbernya dari mana, maka kita bisa mencarinya di kitab-kitab hadis. Ini merupakan cara yang terdahulu. Karena sekarang sudah eranya digitalisasi, maka kita bisa memanfaatkan gadget dalam mentakhrij suatu hadis. Salah satunya dengan Android. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di Play Store. Salah satunya adalah Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Untuk memanfaatkan aplikasi ini, yang dibutuhkan adalah 1. HP Android itu sendiri, atau mungkin bisa juga dengan iPhone di App Store-nya. Yang kedua adalah akses internet. Dibutuhkan saat mendownload aplikasinya di Play Store dan juga saat mengakses aplikasinya ini sendiri. Yang ketiga, bahasa Arab. Karena aplikasinya berbahasa Arab, maka setidaknya kita harus mengetahui sedikit arti-arti dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Mari kita coba praktekkan bersama-sama, mulai dari instalasi dan penggunaannya. Baik, sekarang kita pindah ke layar HP ya. Langkah yang pertama adalah kita mendownload aplikasi yang ada Play Store. Maka dari itu, buka Play Store. Kemudian kita ketik di bagian pencarian, bisa dengan kata kunci takhrij hadis. Takhrij hadis yang ini. Nah, di sini banyak muncul aplikasi yang berhubungan dengan takhrij hadis, tapi kita pilih yang Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah yang ini ya. Atau bisa juga dengan mengetik nama aplikasi tersebut, yaitu Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Nah, ini ditelusuri. Nah, maka akan muncul yang pertama ya, Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Kita klik saja. Kemudian jika sudah menemukannya, silahkan di-download dan di-install. Ya, karena saya sudah mendownloadnya, maka saya ketik buka dan tampilannya akan seperti ini. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa aplikasi ini berbahasa Arab, maka kita perlu mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini ya, agar kita dapat menggunakannya dengan baik. Di sini ada kotak pencarian ya, di sini Al-Bahsu yang ini. Kemudian sampingnya ada pengaturan. Nah, ini pengaturannya. Ke bawahnya ada fitur yang ini Al-Bukhari wal Muslim, berarti ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang sebelah kanan ini Sahih Bukhari, yang sebelah kanan ini. Kemudian yang sebelah kirinya ada Sahih Muslim, berarti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita kembali lagi. Di samping kirinya ada fitur Ahadits Muntasyirah la tasihu. Kalau kita klik, ini berisi hadis-hadis yang masyhur ya, yang populer tetapi tidak sahih. Sini contohnya misalkan seperti yang nomor 4, ahadits an Ramadan, hadis-hadis yang berhubungan dengan Ramadan, yaitu syahr Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, dan seterusnya. Ini contoh hadis yang masyhur tetapi tidak sahih. Kita kembali lagi. Nah, di bawahnya ada Al-Mufaddalah, di sini tidak ada ya, tidak ada isinya, teks utamanya. Di samping kirinya ada An-Tatbiq, berarti ini tentang aplikasi tersebut. Kemudian di pojok kanan atas ada garis strip 3 ya. Jika diklik, maka akan muncul fitur-fitur yang lain selain yang ada di tampilan awal di beranda. Yang pertama ada Roisa atau beranda, kemudian yang ini beranda Al-Bukhari Muslim sama. Di bawahnya Ahadits Muntasyirah sama. Di bawahnya lagi Al-Bahsu Mutaqaddim, berarti pencarian. Di bawahnya Al-Mutafadil ada Tarojim Al-Muhadisin, berarti
isinya adalah sedikit biografi dari ahli hadis yang ada di dalam aplikasi ini. Contohnya di sini ada Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian ada Abu Hanifah, ada Syu'bah bin Hujjaj, ada Sufyan Ats-Tsauri, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya Tarajim Al-Muhaddisin ada At-Tabi'at Al-Mu'tamidah. Ini isinya adalah kitab-kitab yang terdapat di dalam aplikasi ini. Contohnya seperti Adabul Bahsi wal Manazirah karya Muhammad Amin Asy-Syanqiti dan seterusnya. Jadi ini keterangan atau daftar pustaka bisa juga ya. Kemudian di bawahnya ada Tanbihat Ilmiah, ini berisi peringatan ilmiah ya, tanbihat ilmiah. Kemudian di bawahnya An-Tatbik tentang aplikasi ini, ada Rosalina, ini email ya. Di bawahnya ada Dalilul Mustakhdim, ini berarti petunjuk penggunaan ya. Jika diklik, nah sini ada petunjuk penggunaannya berbahasa Arab. Kemudian di bawahnya ada Tatbiqatina, ini berisi aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh Darornet selain aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Nah ini aplikasi-aplikasi. Baik, kita kembali ke menu beranda. Nah, coba kita praktekkan bagaimana cara mentakhrij hadis menggunakan aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Pertama, kita tentukan dulu hadis apa yang akan kita cari di dalam aplikasi ini. Misalkan kita mencari hadis yang masyhur ya, yang populer di masyarakat. Kita ambil contoh hadis yang populer di masyarakat. Misalnya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini populer ya, beredar di masyarakat. Kita bisa mengetik sebagian dari redaksi hadisnya atau secara utuh. Nah, saya contohkan secara utuh saja. Kita ketik man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, ketika sudah diketik, kemudian ketik ikon pencarian, maka akan muncul hadis-hadis sesuai dengan redaksi yang kita cari. Nah, berdasarkan aplikasi ini ada 60 hadis sesuai dengan apa yang saya cari. Hal ini tertera di bagian kanan atas, ada tulisan ada dunataij, berarti jumlah pencariannya itu ada 60. Nah, sini ada 60 hadis dari man tashabbaha biqaumin. Misalkan kita ambil contoh yang ketiga. Di sini tertera nomor 3, kemudian ada hadisnya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di bawahnya ada rawi, berarti rawinya Abdullah bin Umar atau nama sahabat Nabi, atau nama rawi pertama yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian al-muhaddisnya berarti al-mudawin. Jadi yang mengumpulkan hadis ini yaitu Imam Abu Daud. Al-masdar berarti sumbernya dari mana? Yaitu kitab Sunan Abi Daud. Di bawahnya ada sofah au raqam, berarti halaman atau nomor hadis. Nah, kebetulan di sini yang tertera adalah nomor hadisnya, nomor hadis 4031. Kemudian khulasah hukmul muhaddis, ini kesimpulan dari hukum menurut ahli hadis terhadap hadis tersebut. Menurut Imam Abu Daud bahwa hadis ini adalah sakata anhu, atau didiamkan ya. Wa qad qala fi risalatihi li ahli Makkah kullu ma sakata anhu fahuwa sholih. Kemudian bawahnya ada takhrij, bisa ditemukan di hadis-hadis di kitab yang lain. Di bawahnya ada syarah hadis. Jika diklik syarah hadis, maka muncul syarah sesuai dengan hadis tersebut dan berbahasa Arab tentunya. Kita bisa mengcopy keterangan ini dengan mengklik icon kertas ganda ya yang berwarna emas ini. Di sini kita klik saja, nanti ada tulisan tamma naskhul hadis, berarti kita sudah mengkopinya. Tinggal kita mempastenya di mana, di media apa saja bisa. Kemudian juga bisa men-share melalui aplikasi lain, bisa Twitter, Facebook, kemudian WhatsApp dan seterusnya. Di sebelah kiri atas, yang agak ke atas, ada warna hijau setengah lingkaran ya. Jika diklik, ini berisi pengelompokan hadis yang kita cari berdasarkan kategori-kategorinya. Misalkan
berdasarkan rawinya. Nah, hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum ini diriwayatkan oleh 4 rawi saja, yaitu Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Al-Aiman, kemudian Abdullah bin Umar wa Hudzaifah bin Aiman. Berarti cuma ada 4 rawi ini saja. Kemudian kalau berdasarkan al-muhadisnya ada 6. Kemudian berdasarkan masdarnya ada 6 juga. Berdasarkan tingkatan hadisnya derajatnya ada 4. Nah, seperti ini. Jadi ingin lebih mudah, ingin mencari yang mana, tinggal klik saja. Misalkan kita sesuaikan dengan darajah, ya sesuai dengan tingkatan. Ahadis hukmul muhadisun alaiha bisihah. Berarti hadis-hadis yang hukum menurut ahli hadis adalah sahih. Misalnya kita klik, nah maka akan muncul hadis-hadis yang sahih saja yang berkaitan dengan hadis yang kita cari, yaitu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nah ini. Ya berarti kita sudah melakukan takhrij hadis di mana man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum ini terdapat di beberapa kitab hadis. Daripada kita mencari langsung ke kitab utama yang itu memerlukan banyak waktu, alangkah lebih baik kita karena sudah dipermudah ada aplikasinya, menggunakan aplikasi yang sudah ada. Kemudian di bawahnya ada fitur-fitur yang lain yang berlatar belakang hitam ya. Yang sebelah kanan ini ada membesarkan font ya. Kalau yang plus berarti agar fontnya diperbesar. Nah tuh. Kemudian yang sama dengan dikembalikan ke awal. Kalau yang min berarti diperkecil ya. Di sebelah kirinya ada basul mutaqaddim berarti pencarian. Nah yang tengah-tengah ada qiraatul laila, ini modal malam ya. Berarti warna hitam nanti latar belakangnya. Kemudian ada tashkil. Nah ini kita mau pilih hadisnya ini diberi harokat atau tidak. Misalkan sini sudah diberi harokat, meskipun sudah diberi harokat, tetap tidak seluruh hurufnya ini diberi harokat, tapi kata-kata tertentu saja. Kalau dihilangkan nanti seperti ini. Nah, tidak ada ya tashkilnya. Kita kembalikan lagi, ada harokatnya nanti seperti ini. Kemudian di bawahnya, di samping kirinya ada tanbihat ilmiah. Oh ya, jangan lupa untuk mengkoneksikan internet ya saat menggunakan aplikasi ini, karena jika tidak terkoneksi internet maka kita tidak bisa mentakhrij hadis yang kita inginkan ya. Itulah sedikit cara bagaimana mentakhrij suatu hadis dengan memanfaatkan aplikasi di Android. Karena aplikasi ini berbahasa Arab, maka jika ada hadis yang ingin ditakhrij dan hadis itu berbahasa Indonesia atau terjemahannya, maka tidak bisa dilakukan. Dan juga hadis yang ditampilkan hanya matanya saja, tidak beserta sanadnya. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Astaghfirullahaladzim wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.